Pagi harinya, seluruh tumenggung, mantri, para demang, serta Adipati Kedu dan Pagelen tengah berkumpul di Balairum Kademangan Mataram. Mereka menunggu titah terakhir dari Senopati sebelum berangkat ke Prambanan. Senopati lalu mempersilahkan Ki Juru Mertani untuk menjelaskan taktik perang yang akan mereka pakai. Karena kita kalah jumlah dari Pajang, maka kita akan memakai gelaran perang mati biok, ujar Ki Juru Mertani. Dan Angger Senopati akan turun langsung sebagai pemimpin utama seluruh kekuatan Mataram. Madibyo, gelaran perang yang seluruh prajuritnya membentuk gedung tertutup dengan para prajurit berbaris berlapis-lapis. Kita akan tempatkan semua meriam kita di daerah perbukitan yang tanahnya tinggi, sehingga kita bisa menembaki pihak Pajang dengan leluasa. Sementara pasukan bedil dan panah kita akan ditempatkan di sayap kanan dan sayap kiri dengan dilapisi prajurit tombak. Kita akan hujani mereka dengan tembakan panah dan bedil dari kedua sisi sayap, agar pasukan mereka terdesak ke barisan tengah. Lalu mereka akan memusatkan seluruh kekuatannya di barisan tengah. Maka di sanalah kita akan sambut mereka dengan para pasukan kuda dan pejalan kaki yang bersenjata tombak serta pedang. Jelas Ki Juru Mertani. Semua hadirin mengangguk-angguk. Ki Juru Mertani pun melanjutkan. Dalam gelaran ini, Senopati Ing Alogo dengan inti pasukan sebagai gedungnya, Tumenggung Surokerti dengan dibantu Tumenggung Notokusumo sebagai daun pintu, Adipati Kedu sebagai tembok di bagian kanan, dan Adipati Pagelen sebagai tembok di bagian kiri. Sementara Tumenggung Surodipo dan Tumenggung Mayang akan memimpin masing-masing 200 pasukan berkuda untuk membokong prajurit Pajang dari kedua sisi luar sayap. Tumenggung Surodipo bertugas memotong sayap kanan pasukan Pajang yang dipimpin oleh Tumenggung Dirgopuro, dan Tumenggung Mayang bertugas untuk memotong sayap kiri pasukan Pajang yang dipimpin oleh Tumenggung Wilokerti. Ki Juru Mertani kemudian menoleh pada Senopati. Senopati pun menatap semua hadirin yang hadir. Semua panglima perang Mataram tersebut nampak memasang wajah garang. Tidak ada sedikit pun ketakutan yang tersirat di wajah mereka. Mereka siap untuk mati demi mempertahankan setiap jengkal tanah Mataram. Apakah semuanya sudah paham dengan taktik kita? Paham, Gusti, jawab semua hadirin. Bagus. Kalau begitu, kalian segera berangkatlah ke Prambanan. Dan satu lagi, ketika pasukan kalian melangkah dan berhadapan dengan pasukan musuh, lantunkanlah takbir dengan lantang, karena takbir akan meningkatkan semangat juang kalian sampai berkali-kali lipat. Perintah Senopati. Ketika semua hendak pergi, Senopati memanggil Surodipo untuk tetap tinggal. Surodipo, tunggu sebentar, panggil Senopati. Tumenggung Surodipo pun menjurah hormat. Hamba Gusti. Surodipo, ini akan menjadi peperangan pertama yang kamu alami. Apakah engkau merasa gugup? Tanya Senopati. Tidak, Gusti.
Hamba akan berperang sepenuh hati demi kejayaan Mataram. Jawab Tumenggung Suradipa. Bagus, puji Senopati. Suradipa, dahulu ketika aku berangkat berperang, aku selalu didampingi oleh Paman Wirojoyo, almarhum ayahmu. Berkat kehadiran beliau di sisiku, aku selalu bisa merasa tenang dan mantap dalam menghadapi semua musuhku di medan peperangan. Selain ternama piawai memimpin pasukan berkuda, beliau juga dikenal dengan keahliannya bermain tombak dan mempunyai ilmu kedikdayaan yang tinggi. Namun sekarang Paman Wirojoyo sudah tenang di alam baka, dan dirimulah putranya yang kini berada di sisiku, menggantikan kedudukannya untuk mendampingiku. Senopati kemudian menatap tajam penuh harap pada Suradipa. Tumenggung Suradipa, lakukanlah yang terbaik untuk membela hak kita, membela hak orang-orang Selo, membela negeri Mataram. Berjuanglah seperti almarhum ayahmu yang selalu mendampingiku dan berjuang tanpa pamrih untuk kejayaan para kerabat Selo. Hamba siap melaksanakan segala titah Gusti tanpa terkecuali. Mukti atau mati demi kehormatan kerabat Selo, demi kejayaan negeri Mataram. Tegas Tumenggung Suradipa, namun dengan nada sopan. Senopati mengangguk bangga. Ia serasa telah melihat kehadiran kembali almarhum Ki Wirojoyo yang menitis pada putra sulungnya tersebut. Ia kemudian melirik pada Ki Juru Mertani. Orang tua itu mengangguk sambil tersenyum. Senopati lalu mengambil sebuah tombak dan diberikan kepada Tumenggung Suradipa. Suradipa, terimalah tombak ini. Aku berikan padamu tombak pusaka ini agar engkau berhasil melaksanakan tugasmu. Suradipa pun menerima dengan kedua tangannya sambil menundukkan kepalanya. Kemudian ia menatap tombak ini. Pancaran yang dipancarkan tombak ini sungguh luar biasa. Ia menggetarkan hati Suradipa sekaligus membuatnya merinding karena hawa maut yang keluar dari tombak ini. Mata tombak ini berbentuk lurus, berdapur bung ampel, sedangkan landaiannya menggunakan kayu nogosari berusia amat tua yang merah menyala. Tombak ini baru saja selesai dibuat oleh Empu Legi, empu kebanggaan dan kepercayaan Mataram. Tombak bernama Kiai Pegat Jiwo yang memang khusus dibuat untuk pusaka perang dan membunuh lawan-lawan tuannya. Gunakanlah tombak itu untuk membantai seluruh prajurit Pajang yang ada di hadapanmu, ujar Senopati. Daulat Gusti, sembah Tumenggung Suradipa. Keesokan harinya di Prambanan, kedua kutub kekuatan besar saling berhadapan dengan dipisahkan oleh sebuah tanah lapang yang sangat luas. Di sebelah timur nampak pasukan Pajang yang berjumlah amat besar dengan persenjataan yang sangat lengkap. Mereka terdiri dari pasukan gajah, pasukan berkuda yang bersenjatakan tombak dan pedang, pasukan pejalan kaki yang bersenjata tombak dan pedang, pasukan pejalan kaki pemanah, dan dilengkapi dengan ratusan prajurit bedil dan puluhan meriam yang dijaga oleh ratusan prajurit tombak. Sementara di hadapan mereka nampak kekuatan Mataram yang jumlahnya
hanya 1/10 dari kekuatan Pajang. Kekuatan Mataram terdiri dari pasukan berkuda yang bersenjatakan tombak, pedang, serta pasukan berkuda pemanah. Lalu pasukan pejalan kaki bersenjata tombak dan pedang, serta pasukan pejalan kaki pemanah. Mereka hanya mempunyai puluhan pasukan bedil dan beberapa buah meriam saja. Namun tak nampak sedikit pun kegentaran di hati mereka. Seluruh pasukan Mataram nampak sangat bersemangat dan memasang wajah garang. Tak henti-hentinya mereka meneriakkan takbir dan seruan hidup Mataram serta hidup Senopati. Di barisan para pemimpin Mataram nampak Senopati ing Alogo yang didampingi Ki Juru Mertani serta seluruh tumenggung, mantri, adipati, dan demang. Amat gagah Senopati dengan menaiki kudanya yang bernama Kiai Baratayuda. Tangan kanannya menggenggam tombak pusaka Kiai Pleret, sedangkan di pinggangnya terselip keris Kiai Pasopati. Di balik jubah kebesarannya tersemat berbagai macam pusaka jimatan. Di sebelah kanannya nampak Ki Juru Mertani yang sudah sepuh dengan keris pusakanya yang terselip di pinggangnya. Di sebelah kiri Senopati nampak 2 orang prajurit yang mengangkut bende Kiai Bicak dan seorang prajurit yang bertugas untuk memukulnya. Sementara di belakangnya nampak para tumenggung, mantri, adipati, dan demang yang sudah bersiap untuk memimpin barisan pasukan mereka. Di antara barisan para tumenggung tersebut nampaklah Tumenggung Surodipo yang menaiki kudanya bernama Kiai Wirotoro. Nampak amat gagah Tumenggung muda putra almarhum Ki Wirojoyo tersebut. Tidak nampak sedikit pun kegentaran di wajahnya. Wajahnya nampak sangat dingin, seolah siap untuk membunuh berapapun nyawa pasukan Pajang yang berani menghadang di depannya. Tumenggung muda, pemimpin pasukan berkuda di sayap kanan pasukan Mataram tersebut, menggenggam tombak Kiai Pegat Jiwo di tangan kanannya. Sementara di pinggangnya terselip keris pusaka Kiai Guntur Geni. Sementara di hadapan mereka, barisan para prajurit Pajang, nampaklah Sultan Hadiwijoyo di atas gajah tunggangannya yang bernama Kiai Liman. Di sebelah kiri nampak Pangeran Benowo yang menaiki kuda tunggangannya dengan menggenggam sebilah pedang sabit pusakanya. Di sebelah kiri Sultan nampak Adipati Demak dan Adipati Tuban sebagai panglima perang Pajang. Sultan Hadiwijoyo menatap lekat-lekat pada Senopati yang berada di barisan pihak Mataram. Hatinya begitu bergetar karena terharu meskipun tak ditunjukkan oleh wajahnya yang nampak kelam membesi. Amatlah bangga dan bahagia hatinya ketika akhirnya ia bisa melihat putra angkatnya yang sudah ia anggap sebagai putra kandung kesayangannya memimpin ribuan pasukannya. Amatlah bangga ia melihat putranya tersebut duduk di atas kudanya dengan menggenggam tombak Kiai Pleret dengan gagahnya. Senopati anakku, begitu gagahnya engkau di atas kuda tungganganmu untuk memimpin ribuan bala prajuritmu. Begitu tampan wajahmu ketika engkau sedang menunjukkan keberanianmu untuk berperang. Aku benar-benar bangga melihatmu bisa menjadi seorang senopati agung seperti sekarang ini. Permata hatiku,
Akhirnya kita bisa bertemu, meskipun dalam keadaan yang serba tidak menyenangkan seperti ini. Terpaksa kita bertemu kembali dalam keadaan saling berperang, karena engkau selalu menolak untuk menemuiku secara baik-baik di Pajang. Padahal aku memintamu datang layaknya seorang anak yang bersilaturahmi pada orang tuanya, bukan seorang kawulo yang sowan pada rajanya. Kini, karena aku sudah sangat kangen padamu, akulah yang datang menemuimu, meskipun dengan seluruh pasukan perangku. Karena tidak mungkin seorang raja menemui abdinya, tidak mungkin orang tua yang menemui anaknya. Satu-satunya cara bagi seorang raja untuk datang menemui abdinya adalah dengan cara seperti ini. Duh Gusti, semua ini memang salahku sehingga sampai terjadi peristiwa ini. Namun berilah hambamu ini kekuatan untuk mempertahankan kehormatan dan harga diri seluruh Kesultanan Pajang. Desah Sultan Hadiwijoyo. Di barisan pihak Mataram, hati Senopati begitu tergetar ketika melihat Sultan Hadiwijoyo yang duduk di atas gajah tunggangannya dengan gagah dan wajah kelam membesi. Hatinya pun merasa teriris ketika melihat Pangeran Benowo yang sudah ia anggap sebagai adik kandungnya sendiri sudah menghunus pedang pusakanya. Ia duduk di atas kuda tunggangannya dengan gagah di sebelah kanan Sultan Hadiwijoyo dan bersiap untuk melabrak Senopati dan seluruh prajurit Mataram dengan seluruh kemampuan terbaiknya. Ki Juru Mertani yang dapat melihat gelagat itu pun menepuk pundak Senopati. Senopati pun melirik pada pamannya itu. Ki Juru Mertani hanya mengangguk perlahan sambil tersenyum untuk memberikan semangat agar hati Senopati menjadi teguh dan mantap. Senopati pun mengangguk dengan mantap. Ia kemudian memacu kudanya ke hadapan seluruh pasukan Mataram. Orang-orang Mataram, di hadapan kita masa depan kita ditentukan. Di hadapan kita, nasib anak cucu kita dipertaruhkan. Di hadapan kita, orang-orang Pajang sudah siap untuk merampas seluruh hak milik kita. Tapi di belakang kita membentang seluruh hak yang wajib kita pertahankan. Pertahankan hak kalian sampai titik darah penghabisan. Mukti atau mati, seru Senopati dengan mengerahkan tenaga dalamnya sehingga suaranya bergema di seantero Prambanan. Hidup Mataram, hidup Senopati, Allahu Akbar, seru seluruh prajurit Mataram. Kita hanya mempertahankan hak kita. Kita tidak akan maju walau selangkah pun ke wilayah Pajang. Sebaliknya, jangan biarkan orang-orang Pajang menginjakkan kakinya dan merebut sejengkal pun tanah Mataram. Hancurkan semua orang Pajang yang berani menginjakkan kakinya di tanah Mataram. Kembali Senopati berseru untuk membangkitkan semangat para prajuritnya. Di barisan Pajang, Adipati Demak, Adipati Tuban, dan seluruh pemimpin pasukan Pajang mencibir pidato Senopati tersebut. Hanya Pangeran Benowo dan Sultan Hadiwijoyo yang tidak bereaksi pada pidato Senopati tersebut. Mereka lebih memilih untuk berhati-hati, karena meskipun menang jumlah dan persenjataan, tetapi mereka dapat melihat serta merasakan kobaran semangat seluruh orang-orang Mataram.
Sultan Hadiwijoyo kemudian menatap ke atas langit untuk melihat matahari. Kemudian dia pun memberi isyarat kepada Adipati Tuban dan Adipati Demak. Adipati Demak pun mengangguk dan memberi isyarat kepada seluruh pemimpin kesatuan prajurit Pajang untuk bersiap. Para prajurit yang bertugas memukul gong, tambur, dan meniup trompet sangkakala pun melakukan tugasnya. Gong dipukul, tambur dipukul mendebur-debur, dan trompet sangkakala pun ditiup. Di pihak Mataram, Senopati pun memberi isyarat agar prajuritnya memukul bende Kiai Bicak. Orang-orang Mataram meyakini jika bende Kiai Bicak dipukul dan mengeluarkan suara keras seperti petir menggelegar, maka perangnya akan menang. Semakin keras suara bende Kiai Bicak, maka kesempatan untuk menang akan semakin besar. Tetapi kalau bende Kiai Bicak dipukul hanya mengeluarkan suara kecil, apalagi jika tidak mengeluarkan suara, maka akan kalah perangnya. Bende Kiai Bicak pun dipukul. Suaranya keras menggelegar, mengalahkan suara dentuman meriam sehingga menggema di seantero Prambanan. Gong pun segera dipukul, tambur dipukul, dan trompet sangkakala ditiup. Meriam-meriam dari kedua belah pihak segera meletus memuntahkan pelurunya. Senapan-senapan api segera menyala diiringi dengan asap-asap berbau mesiu. Anak-anak panah segera berterbangan mencari mangsanya. Ribuan kuda segera dipacu untuk menyongsong musuh masing-masing pihak ke muka. Ribuan prajurit segera berlarian dengan senjata terhunus ke depan untuk menyambut musuh mereka di muka. Bagaikan ombak raksasa yang menerpa karang, kekuatan prajurit Pajang yang sangat besar tersebut disambut oleh prajurit Mataram yang kalah jumlah dengan gagah berani, bagaikan sebongkah batu karang yang teramat kokoh dan teguh. Perang dahsyat pun terjadi di bumi Prambanan tersebut. Tanah di sana langsung memerah oleh darah yang tertumpah. Mayat-mayat mulai jatuh bergelimpangan. Bau anyir darah mulai menusuk-nusuk di antara bau mesiu yang semakin sangit. Awalnya prajurit Pajang nampak lebih unggul karena lebih superior dalam jumlah pasukan dan persenjataan. Pasukan mereka yang memakai gelaran Garuda Ngelayang berhasil menekan pasukan Mataram di bagian sayap kanan dan sayap kiri. Namun kedudukan berbalik ketika secara tiba-tiba pasukan berkuda Mataram yang dipimpin Tumenggung Mayang menyerbu bagian sayap kiri mereka, dan pasukan Tumenggung Surodipo menyerbu barisan sayap kanan mereka dari samping. Di sayap kiri Pajang, Tumenggung Wilokerti amat terkejut mendapati bokongan dari samping mereka. Dia segera membalikkan pasukannya ke samping kiri. Sementara Tumenggung Dirgopuro di sayap kanan Pajang pun mulai terdesak oleh bokongan tersebut, mulai membalikkan pasukannya ke samping kanan mereka, sehingga praktis kini hanya tinggal pasukan di bagian tengah atau paruh burung yang masih menggempur inti kekuatan Mataram. Pasukan inti Mataram pun mulai balik menekan inti kekuatan Pajang. Di sayap kiri Pajang, Tumenggung Wilokerti amat geram mendapati bokongan dari pasukan berkuda Mataram. Saat itu juga ia melihat Tumenggung Mayang yang memimpin pasukan Mataram menantangnya.
Wilokerti, aku hendak menagih nyawa anakku yang telah kau ambil, seru Tumenggung Mayang sambil mengacungkan pedangnya. Tak akan kubiarkan kau lolos lagi, Kakang Mayang. Kali ini kita lihat siapa yang tumbang lebih dulu, balas Tumenggung Wilokerti yang sama-sama mengacungkan pedangnya. Baik Tumenggung Mayang maupun Tumenggung Wilokerti pun memacu kudanya ke muka. Terjadilah pertarungan yang sengit di antara kedua mantan teman tersebut. Keduanya saling mengeluarkan ajian-ajian sakti dan mengerahkan seluruh kemampuan terbaiknya untuk saling menjatuhkan satu sama lain. Di sayap kanan kekuatan Pajang, Tumenggung Surodipo bersama semua pasukan berkudanya terus merangsek menerobos ke inti kekuatan pasukan Pajang dengan sangat ganas. Tumenggung Surodipo mengamuk di atas kudanya dengan tombak pusaka Kiai Pegat Jiwonya. Sudah tak terhitung berapa banyak nyawa prajurit Pajang yang telah melayang di tangannya. Dan bagi mereka yang masih bertahan hidup dari serangannya, langsung diinjak-injak oleh Kiai Wirotoro, kuda tunggangan sang Tumenggung yang teramat perkasa. Betapa geramnya Tumenggung Dirgopuro mendapati pasukannya terus ditekan dan dibantai sedemikian rupa oleh Tumenggung yang masih muda tersebut. Ia pun memacu kudanya ke hadapan Tumenggung Surodipo. Dengan teramat geram dan wajah merah padam, Tumenggung Dirgopuro mengacungkan tombak pusakanya kepada Tumenggung Surodipo. Tindakan pengecutmu cukup sampai di sini, Surodipo. Sudah terlalu banyak kau habisi prajurit-prajurit Pajang. Sekarang hadapi aku, Tumenggung Dirgopuro, tantang pemimpin prajurit Pajang di sayap kanan medan perang tersebut. Bagus, kalau begitu majulah kau, Tuan Tumenggung. Jangan hanya berlindung di balik prajurit kerdilmu saja, cibir Tumenggung Surodipo. Kurang ajar, kelakuanmu berbeda jauh dengan almarhum ayahmu. Kini akan kukirim kamu untuk menemui ayahmu di dasar akhirat. Hiya! Tumenggung Dirgopuro tutup ucapannya dengan memacu kudanya dan mengacungkan tombak pusakanya ke muka. Tumenggung Surodipo dapat melihat dari pancarannya kalau tombak di tangan Tumenggung Dirgopuro tersebut bukan tombak sembarangan, melainkan tombak sakti. Tapi tak sedikit pun ia gentar. Ia pun menghentakkan kudanya dan mengacungkan tombak Kiai Pegat Jiwonya ke muka. Hasilnya malah Tumenggung Dirgopuro yang terkejut karena melihat pancaran dan hawa maut dari tombak lawannya. Hatinya bergetar mendapati hawa maut dari tombak Tumenggung Surodipo. Perang tanding di antara kedua Tumenggung yang berbeda generasi tersebut terjadilah. Pertarungan di antara kedua pemimpin kesatuan prajurit itu berjalan amat seru. Keduanya saling mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk saling menjatuhkan. Namun alangkah terkejutnya Tumenggung Dirgopuro ketika pada suatu ketika terjadi bentrokan tenaga dalam di antara mereka. Ternyata tenaga dalam lawannya itu sungguh hebat, mungkin beberapa tingkat di atas dirinya. Maka ia pun berusaha sebisa mungkin untuk menghindari bentrokan tenaga dalam dengannya lagi. Tenaga dalam Tumenggung Surodipo memang sungguh dahsyat. Dari setiap gerakannya timbul angin deras
yang dapat membuat ngilu orang-orang di sekitarnya. Apalagi angin yang ditimbulkan dari mata tombak Kiai Pegat Jiwo yang mampu memotong ranting-ranting pohon dan menggores kulit siapapun yang berada di dekatnya. Maka tak terbayangkan bagaimana lawannya kena babuk atau tusuk oleh tombak pusakanya tersebut. Namun Tumenggung Dirgopuro bukanlah anak kemarin sore. Dia sudah banyak makan asam garam dalam pertempuran atau peperangan. Dia bisa cepat menguasai dirinya kembali. Dia meladeni lawannya yang mempunyai kemampuan dan tenaga dalam jauh di atasnya dengan sabar. Dia tidak terburu nafsu dan banyak melakukan serangan-serangan tipuan untuk memancing lawannya. Sayangnya, taktik sang Tumenggung Pajang tersebut tidak membuahkan hasil, karena lawannya kali ini adalah Surodipo yang telah digembleng dengan berbagai ilmu kesaktian oleh almarhum ayahnya dan gurunya Kiai Suryo Alam. Dia juga menjadi abdi kepercayaan Senopati bukan tanpa alasan. Otak cerdas Tumenggung Surodipo segera bekerja untuk dapat menyelesaikan pertarungan ini dengan lebih cepat. Pada satu kesempatan, Tumenggung Surodipo pura-pura lengah sehingga tombak pusaka Tumenggung Dirgopuro bisa dengan leluasa menusuk dada kirinya. Namun, tak! Secara tiba-tiba Tumenggung Surodipo memutarkan tombaknya. Bagian bawah tombaknya menangkis mata tombak lawannya, sehingga tombak Tumenggung Dirgopuro berputar ke atas, nyaris terpental dari kedua tangannya. Alangkah terkejutnya Tumenggung Dirgopuro ketika tombak pusakanya nyaris terpental oleh sekapan bagian bawah tombak Tumenggung Surodipo. Jantungnya berdegup kencang. Kedua telapak tangannya yang menggenggam tombak kesemutan akibat bentrokan tenaga dalam dengan perwira tinggi Mataram tersebut. Ternyata tenaga dalam dirinya masih jauh berada di bawah tingkatan tenaga dalam milik Tumenggung Surodipo. Malahan mata tombak pusaka sang Tumenggung Pajang tersebut juga patah karena terbentur bagian bawah lantaian tombak Tumenggung Surodipo yang teramat atos karena dialiri tenaga dalam yang hebat oleh pemiliknya dalam ajian Liman Sewu.